Mas? Nggak tahu ini teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mas. Dia bukan orang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini seperti biasa, saya temui oleh Mas Foto. Yang tentunya Mas Foto sehat kan, Mas? Sehat dong Mas Baul. Mas Baul gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Dan buat teman-teman di rumah juga pastinya kalian itu sehat kan? Nggak mungkin kalian sakit. Pastinya sehat dong Mas Baul. Iya. Dan ini teman-teman, saya di sini akan melakukan penelusuran di area ini ya. Karena ini saya dapat aduan dari warga. Warga itu resah karena ini loh teman-teman, di area ini tuh, ini kan di sana ada rumah maksudnya ya. Dan warga itu setiap paginya, setiap ke area sini, di sebelah situ ada kebun, warga lewat sini ya, mereka itu selalu melihat kayak sebuah galian tanah agak dalam ini. Bahkan nggak cuma satu, ada berupa galian di setiap daerah ini. Jangan-jangan ulah hewan kali Mas Baul? Nah, ini kan maksudnya bilang ulah hewan ya. Tapi teman-teman warga itu pada suatu malam sengaja untuk berjaga di area sini. Seluruh warga ya bergiliran ya penjaganya ya teman-teman. Mereka berjaga ke sana kemari, tapi nggak memerlukan ada hewan loh Mas Foto. Wah, aneh. Nah ini, setelah mereka tuh berkeliling. Waktu mereka kembali ke tempat awal mereka stand, tiba-tiba udah ada galian agak dalam. Dan bahkan saat mereka pergi lagi, udah ada lagi galiannya ya teman-teman. Jadi warga itu merasa heran, dan ini ulah siapa yang menggali di sini. Bahkan saat warga berjaga juga mereka dengar kayak ada suara orang gimana? Suara orang yang sangat kelaparan. Kalian pasti tahu kan orang yang saat kelaparan itu makannya gimana? Seperti Mas Foto tadi, itu selera makan sangat tinggi hingga makannya itu sangat cepat. Dan warga itu mendengar suara itu di sekitar sini. Jadi karena warga itu bingung, nggak tahu lagi harus cari kemana, harus bagaimana lagi. Jadi di sini saya pusing untuk bantu warga ya teman-teman, dan semoga ini saya dan Mas Foto bisa menguak apa yang ada di area ini. Dan ini Mas Foto udah siap? Siap. Oh ya, buat teman-teman di rumah ini, jadi di YouTube kita sekarang ada yang baru ya. Kalian bisa berlangganan di YouTube kita untuk bisa menonton video yang nggak kita publikasikan. Dan tentunya video itu lebih mendebarkan dan pasti bikin kalian tahu penasaran. Dan jangan lupa, jangan skip juga iklannya, biar kalian bisa mendukung kita untuk lebih berkreasi dan lebih semangat untuk menolong warga yang ada di sekitar sini juga. Betul. Baik, kita mulai aja ya Mas Foto. Baik, ayo Mas Baul. Ayo buat teman-teman, langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata warga sih di sini teman-teman. Tapi nanti Mas, kalau misal Mas Foto lihat ada galian lubang yang agak dalam, Mas Foto bilang ya. Baik Mas Baul. Soalnya ini warga bilang kayak nggak wajar kalau hewan kan mungkin cuman sedalam segini ya. Ini dalamnya itu sampai segini loh, kayak hampir galian. Mas Foto tahu galian dalaman buat liang lahat? Ya, tahu. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa seperti itu. Hampir sedalam itu. Makanya warga itu heran dan warga itu gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Foto kalau dengar suara juga bilang, buat teman-teman dengar suara juga bilang aja ya di komentar, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk saat ini sih saya belum merasakan apa-apa ya teman-teman. Kayak kalau misal sosok ada, cuman saya ngerasa bukan sosok itu yang melakukan penggalian di sini. Dan kalau untuk hewan, ini dari tadi kita di sini belum menemukan hewan ya Mas. Belum. Kayak semisal babi kan suka bikin gorong-gorong juga nggak ada hewan yang kayak berkemungkinan buat menggali tanah. Tapi kalau hewan di sekitar sini nggak ada tumbuhan makanan Mas Baul. Nah itu makanya saya juga nggak percaya kalau ini ulah hewan. Tapi kalau semisal ini hal gaib, ini saya sih belum bisa memastikan ya teman-teman. Mungkin kita kesini aja Mas Foto. Ayo teman-teman kesini. Seperti ini. Dan ini juga udah agak lama ya Mas Foto. Assalamualaikum. 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 Ini belum ada jawabannya teman-teman dari
yang penghuni sini. Sebelum ini di sana tadi ada yang melihat saya. Benar? Iya. Sosoknya hitam berdiri, matanya merah di samping pohon kelapa itu. Di sebelah sana. Saya nggak lihat apa-apa Mas Bul. Mungkin di kamera nggak kelihatan soalnya agak jauh. Tapi matanya tuh merah, menyala. Dan badannya itu tinggi. Mungkin Mas foto itu kan tingginya sekitar 165 atau 75 ya, Mas? 166 saja Mas. 66. Itu baru selututnya, Mas. Tinggi sekali. Tinggi banget. Tinggi. Tapi nggak kelihatan di kamera Mas Bul. Nah, ini mungkin karena dia belum mau melihatkan wujudnya jadi nggak kelihatan di kamera dan Mas foto. Baik teman-teman juga. Kita kemana lagi nih, Mas? Saya ngikut Mas Bul aja. Coba kita kesini kali. Nyamperin sosok itu atau gimana? Kalau bisa sih kita samperin atau kita cari sampai ketemu, Mas. Teman-teman biar kita bisa ya mengusir dia dari sini biar nggak bikin warga resah lagi di sini. Ayo, Mas. Ayo teman-teman. Makanya nanti kalau semisal Was foto melihat sesuatu yang aneh, langsung bilang aja ke saya ya, biar kita langsung kejar mereka. Sini. Assalamualaikum. Ini dari tadi ya teman-teman, saya belum menemukan galian lubang sama sekali. Jangan-jangan ini dia tahu kalau kita datang ke sini sengaja nggak gali lubang ya teman-teman. Kemungkinan Mas Bul. Kemungkinan juga sih. Kita cari ke depan lagi atau gimana? Ke depan lagi aja nggak apa-apa, yuk. Kita nggak boleh pulang sebelum kita menemukan sosok ini teman-teman. Kita harus tetap mencarinya. Siapa Soto? Mas? Sebelum ini kok Saya dengar suara itu Mas Bul. Dan ini bau apa Mas Bul? ini sebelum apa itu? Assalamualaikum. Ini teman-teman ya. Saya di sini dalam foto itu merasakan dan mencium bau yang agak busuk ini teman-teman. Ya kan Mas Soto? Tapi ini dari mana Mas Bul? Ini saya juga belum tahu dan ini juga saya mendengar suara seperti sedang kerak-kerak menggali tanah. Ya Mas Bul. Sama Mas Bul. Sama ini ada suara kayak kalau orang makan itu sambil rasanya itu keenakan gimana itu makannya itu kan Mas? Mas Bul. Nah, Kecap-kecap gitu Mas Bul. betul. Pakai Astagfirullahaladzim. bawahnya, Mas Bul. Mas, coba kita ke sebelah sana Mas. Soalnya dari tadi suaranya di sebelah sana ya. Ayo teman-teman, ayo Soto. Assalamualaikum. Tuh kan Mas. Ini semakin kesini baunya semakin menyengat loh Mas. Dan juga ini suara juga semakin terdengar kan? Coba kita ke sebelah sana lagi ayo. Boleh Mas Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemana lagi nih Mas? Seperti ini. Mas, ini teman-teman dengar nggak? Ini suara yang dari tadi saya dengar dalam foto. Mas. Sini Mas. Mas, lewat sini Mas, lewat sini Mas. Mas, lewat sini Mas. Lewat sini Mas. Sini Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas. Nggak tahu ini teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas. Dia bukan orang Mas. Iya yang mau gali Mas. Iya, bisa dicium itu teman-teman. Dan mungkin tapi dia bukan orang teman-teman. Dia makan tanah. Astagfirullahaladzim. Dia makan tanah Mas Bul. Dia makan Mas Bul. Hati-hati Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Tuh, biar aku sebut makannya. Berarti ini teman-teman, jangan-jangan sosok ini yang maksud suka menggali tanah di sini sama warga. Jangan Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Bentar, saya akan menanyakan sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kamu nggak menjawab salam saya? Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, Mas Soto hati-hati ya, jangan dekat-dekat. Tadi saya waktu dekat sama dia itu berusaha untuk menarik saya karena dia ingin memakan saya, Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu makan tanah dan kenapa kamu tidak menarik saya? Astagfirullahaladzim. Dia tetap nggak mau jawab ini teman-teman. Dan saya rasa dia ini pemakan segalanya ya teman-teman, Mas Soto. Soalnya nggak mungkin ada sosok yang mau makan tanah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini saya juga nggak tahu ini kenapa sosok ini bisa makan tanah. Dan itu sangat rakus itu, bisa kelihatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu mukanya kelihatan, Mas. Mukanya kelihatan. Dari muka, tangan, bahkan sampai kaki hitam semua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu makan tanah? Dan kenapa kamu menggali tanah di sini ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya akan pergi dari sini karena saya ada tujuan di sini. Tujuan saya hanya untuk mengusir kamu dari sini. Dia nggak meragukan saya, dia mengabaikan saya, teman-teman. Dia nggak peduli dengan keadaan kita di sini, Mas Soto. Dia cuek aja, dia tetap makan. Astagfirullahaladzim. Mas, teman-teman, tanah ini dikira nasi sama dia, nasi. Oh, nasi? Iya. Itu kan tanah. Saya juga nggak tahu ini tanah kenapa kamu makan, ha? Astagfirullahaladzim. Dia makan lagi loh, teman-teman. Kenapa kamu jadi seperti ini? Saya mau tanya sama kamu. Astagfirullahaladzim. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu makan tanah? Kenapa kamu makan tanah? Siapa yang menyuruh kamu makan tanah di sini? Astagfirullahaladzim. Jadi, gini teman-teman. Jadi dulunya dia itu seorang manusia ya. Dan semasa hidupnya, dia itu dulu adalah penjual sembako dan nasi bungkus ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Jadi seperti ini Mas Soto. Jadi ibu ini dia itu menjual sembako tapi dengan cara yang curang. Jadi timbangannya itu di bagian bawahnya dikasih pemberat biar apa itu hasilnya sama timbangan yang hitungannya itu sama beratnya. Jadi dia pakai cara licik dan dia juga di samping menjual sembako dengan cara yang curang, dia juga menjual nasi bungkus yang bisa dibilang juga gak layak untuk dimakan karena dia ini mau menjual dengan lauk pauk yang sisa kemarin diangkatin lagi loh mas. Atau bisa dibilang dengan basi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kata ibu ini juga gara-gara dia menjual nasi tersebut banyak orang yang sakit. Lihat teman-teman, dia sangat rakus sekali makannya. Dan dia itu, nah kan dia makan lagi, mas. Jadi, astagfirullahaladzim. Dia bilang, dia itu nggak bisa berhenti makan ini teman-teman. Bahkan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu balasan atas perbuatan kamu sendiri ya. Jadi ini teman-teman, ibu ini sebenarnya dia itu ingin berhenti untuk memakan tanah, tapi dia nggak bisa berhenti karena nafsunya yang sangat besar tersebut.
Mungkin ini balasan karena dia itu dulu suka mencurangi dagangan dia dan suka menjual nasi yang gak layak untuk dia makan, sehingga balasnya ini, dia itu nggak bisa berhenti makan tanah walaupun dia ingin berhenti, tapi nafsunya karena dia sangat lapar, dia itu makan tanah terus. Astagfirullahaladzim. Makan terus ini mas. Bahkan sampai arwahnya ini gentayangan di sini, dia tetap makan tanah. Makanya di sini tuh banyak tanah yang berlubang. Itu gara-gara dia ini mas Oto. Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu ingin minta bantuan sama saya? Bantuan apa yang kamu inginkan? Astagfirullahaladzim. Jadi ini teman-teman, dia minta bantuan saya untuk supaya mendoakan dia biar dia itu bisa berhenti makan tanah di sini. Karena dia juga jujur, dia itu nggak mau mengganggu warga dan nggak mau bikin warga itu rusak karena dia udah kapok. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya nggak bisa membantu kamu lebih, tapi saya itu bisa mendoakan kamu. Untuk urusan kamu berhenti makan atau tidaknya itu terserah sama yang di atas. Yang penting saya bisa mendoakan kamu aja. Iya. Baik, saya akan bantu doa kamu biar kamu itu bisa berhenti makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kamu harus janji, setelah kamu saya doakan, kamu harus pergi dari sini. Ya. Baik, ini teman-teman Mas Oto bantu doa ya, biar kita bisa mendoakan dia juga biar dia itu bisa pergi dari sini. Baik. Kamu harus tepat janji kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini Mas Oto lihat kan? Dia itu pergi itu masuk ke dalam tanah. Ini bekas cakaran tangannya karena ini tangan seperti tangan manusia, jadi itu mencakar seperti itu. Kalau hewan udah beda kan mas? Beda betul. Astagfirullahaladzim. Dan ini ya teman-teman, jadi ini saya tadi lupa bilang kenapa arwah ibu itu bisa ada di sini, dan saya sebenarnya udah tahu namanya, tapi saya nggak mau nyebutin karena ya takut keluarga itu tersinggung atau gimana ya. Dan arwah tersebut sebenarnya dia itu bisa di area ini karena itu terkurung di sini. Dia itu nggak bisa pergi dari sini karena karmanya sendiri. Dan dia itu menunggu di pohon ini. Pohon besar ini. Pohon besar ini. Sini Mas Oto. Sini. Ini. Itu ada gundukan. Ya itu gundukan apa mas? Itu kan kalau manusia makan kan mengulurkan sisa makanannya kan mas. Atau ya kalian tahu sendiri lah, BAB. Nah itu hasil dia makan tanah, BAB seperti itu, gundukan tanah. Jadi dia makan tanah, keluar juga tanah lagi nih mas. Oh seperti itu mas? Iya. Dan ini buat teman-teman di rumah ataupun ya siapapun ya, buat kalian semua yang di rumah. Ini kalau misal kalian itu berdagang, harus yang jujur ya Mas Oto. Iya mas Raul. Jangan sampai seperti ibu yang tadi. Kalian berdagang curang juga nanti di akhirat kalian sendiri yang akan menanggungnya. Apalagi kalau misal ya kalian itu kan pasti dihisab dulu di dunia kan. Itu kasihan kalian sendiri. Ibu tadi dia itu terjebak di pohon ini, pohon yang besar ini, dan itu adalah nasibnya sendiri. Makan tanah, keluar tanah lagi. Dan buat teman-teman di rumah, diambil positifnya ya, jangan dibuang yang negatifnya. Jadi ini sebagai pelajaran. Jangan malah dicontoh. Dan buat kalian sebaiknya jujur. Dan yang udah berlaku curang, lebih baik mulai sekarang kalian berhenti dan berjualah secara adil dan jujur. Mas Oto, ada yang perlu ditambahkan mas? Cukup mas Raul. Baik teman-teman, ini jadi telusuran saya tutup aja ya, karena ya yang kita cari udah ketemu dan
tujuan kita untuk mengusir sosok tersebut dari sini juga udah berhasil. Dan semoga ibu tadi udah tenang di alamnya ya. Dan semoga dia udah bisa berhenti makan tanah lagi. Dan buat teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa berlangganan ya. Biar kita lebih semangat bikin kayak gini. Dan juga biar kita lebih semangat membantu orang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, las. Mas. Iya, Mas Bul. Kita coba ke sana mas. Kita kembali lagi aja mas. Kita sambil cek-cek siapa tahu ada yang lain di sini mas.